Ya, shalom. Puji Tuhan, kita sudah masuk bulan Februari ya, minggu kedua. Begitu terasa banget ya. Terasa banget apa enggak terasa? Ya. Bulan ini kita mau belajar, kita mau fokus. Tahun ini kita mau belajar mengenai fokus ya. Fokus ya berarti mengarahkan pandangan kita itu tertuju kepada apa nantinya ya. Kalau kemarin kita fokusnya iman, kita fokus kepada iman ya. Pada bulan ini kita fokusnya pada harapan ya. Jadi kita mempunyai pengharapan. Nah, kalau harapan ini ya ujung-ujungnya ya kita harus sadar bahwa fokusnya harus pada iman terlebih dahulu. Nanti kita ada juga ternyata di ayat itu juga dijelaskan. Mazmur Daud dikatakan ya, di Mazmur 62 ayat yang kelima ya, firman Tuhan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ya, kita nggak akan lari-lari jauh-jauh dari ayat ini, kita mau belajar satu ayat ini tok wis. Nah, dari satu ayat ini nih sama ya, kalau saya bersama PSSM kalau doa rumah sakit tuh bacanya satu ayat ke ya Pak Tona ya. Kalau pasien satu baca satu ayat itu kalau dibaca ke pasien itu rasanya dowo gitu, banyak makna gitu ya. Ternyata saya juga habis setelah mempersiapkan firman Tuhan untuk hari ini, satu ayat ini ya mungkin bisa 2 jam ini nanti ya. Nah, dari Mazmur 62 ayat yang kelima ini dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Dari satu ayat ini kita di sini Tuhan itu mengingatkan kita akan 3 hal. 3 hal inilah yang akan membawa kita bagaimana kita itu menghadapi hari-hari akhir yang sulit ini. Hari-hari akhir yang semakin menjepit kita. Orang-orang percaya tentunya. Orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang terus akan mengerjakan imannya, yang mengerjakan keselamatannya. Ya, itu akan terus dikerjakan. Nah, tetapi adanya himpitan dari dunia ini sehingga yang akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan kita akan terhimpit juga. Tetapi himpitan itu tidak akan menghancurkan kita. Orang percaya pasti akan terhimpit. Ya. Tetapi itu tidak akan menghancurkan. Karena apa? Karena ketika kita terhimpit, ketika kita tersakiti, ketika kita itu terjepit ya, itu adalah sebuah proses yang akan menjadikan bagaikan emas yang dimurnikan, tanpa himpitan, tanpa siksaan gitu ya, tanpa ngomong cangel tekanan ya, tanpa proses ya, itu tidak akan menjadikan kita sebagai sebuah ciptaan yang akan timbul, akan tercetak menjadi sebuah hal yang indah di hadapan Tuhan. Yang pertama yaitu dikatakan, itu yang pertama kali yang Daud mengatakan bahwa hanya pada Allah saja. Ketika Daud mengatakan hanya pada Allah saja, hanya pada Allah saja. Jadi yang pertama yaitu kita boleh percaya hanya pada Allah. Hanya pada Allah saja. Sehingga apa? Kita harus percaya kepada Tuhan saja. Daud itu mempunyai sumber daya yang banyak. Daud itu mempunyai sumber daya untuk dia boleh menggantungkan segala kehidupannya pada sumber daya yang dia miliki.
Dia punya prajurit, dia punya ketenaran, dia punya segalanya. Harta pun dia punya, tahta dia punya. Apalagi? Harta, tahta, ya segalanya dia punya. Bayangkan seorang raja yang punya segalanya, dia tidak mau menjadikan itu semua sandaran hidupnya. Kita loh yang punya cuma enggak seupilnya Daud mungkin ya. Mungkin punyanya setengahnya Daud. Daud kalau dia punya 100, bahkan orang terkaya saat ini pun hanya punya 3/4-nya. Dia sudah mau untuk menyandarkan hidupnya pada hal-hal itu. Betapa kurang pintarnya gitu loh, kurang berhikmatnya. Daud aja punya segalanya, tapi dia mau menyandarkan hidupnya hanya pada Tuhan. Maka Daud mengatakan hanya pada Allah saja. Daud ingin Tuhan mengingatkan kita, ayo hanya pada Allah saja. Kita mau menaruh harap, menaruh kehidupan kita, menaruh kepercayaan kita hanya pada Allah saja, bukan pada yang lainnya. Hanya pada Allah saja. Maka ketika kita mau mempercayakan masa depan kita pada Tuhan, yang harus kita lakukan apa? Kalau kita mau mempercayakan, kalau hidup itu kan panjang ya. Hidup itu bicara sesuatu hal yang penting itu ya, kehidupan. Kita mau menaruh percaya kita. Ngomonglah, kalau kita mau menaruh percaya untuk penjaga rumah. Oh, saya mau pergi nih sebulan. Rumahku ini tak serahkan pada siapa ya enaknya ya. Karena aku harus percaya pada orang itu. Saya percaya, ya makanya ketika saya percaya kepada orang itu, prosesnya apa ujuk-ujuk langsung percaya? Kan enggak. Ada sebuah proses yang harus dilewati. Ada penilaian-penilaian yang harus dilewati. Kita harus mengenal orang yang akan kita titipin, ya kan? Kita harus mengenal, ini rumah ini. Nanti di rumah itu kan ada banyak, ada TV, AC, ada lemari, ada ranjang, ono sembarang ya. Ono emas tuh. Ya, ono apa? Ono uang ya. Double U atau U siji tok. Kalau double U jadi wangi. Loh ya, W itu apa? W kan, W itu ya. Wah, W Inggris ya. Nah, jadi kita harus mengenal orang yang mau kita percaya ini kunci rumah. Kita harus mengenal toh. Ojo-ojo lah aku salah orang, ketika aku balik rumahku jadi kosong. Tambah nggak karu-karuan atau nggak kosong mungkin nggak, tapi sing TV ndek kene asal ndek kene jadi ndek kono, AC ndek kene jadi ndek kono, pindah-pindah kabeh. Ya kan? Makan kocar-kacir. Makan sebulan nggak dicuci, saking piringnya wake, wajahnya akeh nggak tahu dicuci sebulan. Saya datang, loh matangan. Ya kan? Jadi ketika kita mau mempercayakan sesuatu hal, kita harus mengenal pada siapa kita mau mempercayakannya. Demikian juga hidup kita. Ketika kita mau mempercayakan hidup kita, masa depan kita pada Tuhan, hanya pada Allah saja, kita harus mengenal Tuhan kita. Ketika kita nggak mengenal Tuhan kita, ketika dalam perjalanan kehidupan ini, ketika ada badai, ketika ada lubang, ketika ada sesuatu hal yang terjal,
Ini kan kembali lagi pada iman, fokus kita pada iman. Bagaimana kita mengenal Dia? Mengenal Dia secara utuh. Bagaimana kita juga bisa mengasihi Dia. Itulah bagaimana kita dapat mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan kekuatan kita, dengan akal budi kita, dengan segenap akal, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenapnya itu. Kalau kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segala apapun yang ada dalam potensi hidup kita, berarti kita sudah mengenal Dia. Ketika kita mengenal Dia, maka masa depan kita, kehidupan kita bisa dan mau dan bisa untuk mempercayakannya kepada Tuhan. Kalau enggak kenal, kita enggak akan bisa. Makanya, ketika ada sesuatu hal yang terjadi, kita bisa handle sendiri. Kita akan handle, kita akan sok-sokan bisa mengerjakannya. Tetapi pada ujungnya nggak tahu ujungnya bagaimana. Tetapi kalau Tuhan yang mengerjakan, ujungnya pasti baik. Maka bagaimana kita bisa percaya, kita bisa mempercayakan hidup kita, masa depan kita pada Tuhan? Jalan satu-satunya, kita harus kenal Tuhan itu. Tanpa pengenalan yang benar, kita bagaikan seperti umat Israel sudah dikasih contoh. Kita itu sudah dikasih contoh, di Alkitab itu sudah dikasih contoh. Contohnya itu jelas sudah. Bangsa Israel sudah diomongi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Tetapi bangsa itu tidak mengasihi Tuhannya dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatannya. Dia mengasihi kalau ada sesuatu hal yang ajaib, yang berkat itu terjadi. Ketika itu tidak terjadi lagi, apa yang terjadi? Sungut-sungut yang terjadi. Ketika dia memerlukan sesuatu hal yang dia perlukan, dia mulai sungut-sungut. Perlu daging, sungut-sungut. Perlu air, sungut-sungut dulu. Tapi ujungnya apa ketika itu dilakukan? Ujungnya mereka tidak dapat menikmati tanah perjanjian. Loh, bahaya loh. Bukan berarti ketika, kalau gitu kita sungut-sungut aja yuk supaya Tuhan beri. Pemikiran kita kan, pemikiran saya. Loh ya kan, ini terlintas. Loh kalau gitu sungut-sungut aja ya. Oke, sungut-sungutlah, Tuhan akan beri. Sungut-sungutlah berikutnya, Tuhan akan beri. Kayak anak kecil lama-lama. Tapi apa, tahu ujungnya apa? Bahwa mereka tidak akan masuk dalam tanah perjanjian. Mereka hanya mendapatkan sesuatu yang fana. Tetapi dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang kekal. Apa yang mau kita kejar? Memang kita hidup di dunia ini masih butuh yang di dunia. Tetapi prioritas kita jangan lain di dunia. Ya. Kita masih perlu yang di dunia, tetapi Tuhan tahu mana yang prioritasmu. Ketika kita sudah memprioritaskan, kita sudah berfokus pada Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan akan memberikan semuanya yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kita menurut kekayaannya. Ketika kita mempercayakan hidup kita, kita mulai percaya kepada Tuhan. Tuhan itu akan mengerjakan, menjaga, dan masa depan kita akan dipeliharanya. Dan ketahui bahwa apa? Ketika kita percaya kepada Dia, bahwa segala sesuatu boleh terjadi, yang tadi dinyanyikan, mujizat itu terjadi. Bayangkan di Nazaret, karena ketidakpercayaan, tidak ada mujizat di sana. Mujizat terjadi oleh karena apa? Tuhan itu menumpang tangan. Tuhan Yesus yang kayak gini, Tuhan yang langsung bekerja.
Tuhan yang menjamah. Tidak ada kepercayaan di situ, tapi hanya karena belas kasih Tuhan saja. Hanya karena kemauan Tuhan. Itu istilahnya menunjukkan sesuatu. Itu pun ya, untuk beberapa orang, 2-3 orang mungkin. Gak terlalu banyak, gak banyak dicatat. Gak banyak mujizat terjadi. Dan bahkan di Markus dikatakan, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, nah ini, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ketika kita nggak percaya, maka mujizat nggak akan terjadi. Mujizat terjadi dibarengi dengan percaya. Jadi mujizat itu berjalan seiring dengan percaya. Kalau percayanya di belakang, mujizatnya di depan, bukan mujizat. Tetapi percaya itu harus jalan lebih dulu. Mujizat akan mengiringi, mengikutinya. Yang pertama yaitu percaya pada Allah saja. Ya, Daud mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satu kepercayaan dalam hidup ini. Ya, kita boleh menyandarkan hidup kita, masa depan kita hanya pada Tuhan saja. Dengan jalan kita boleh semakin mengenal pribadinya. Dia Tuhan yang tidak meninggalkan. Sekalipun menurut kita manusia, dia meninggalkan kita. Hal yang kedua, dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Ketika kita bersandar pada Tuhan, di situ ada ketenangan. Jadi hal yang kedua yang Tuhan mau ingatkan kepada kita yaitu, mari bersikaplah tenang. Tenang. Menghadapi segala sesuatu, mungkin kita mulanya agak struggle, kita agak kacau. Tapi biarlah kekacauan itu tidak terus menerus. Kekacauan itu kiranya hanya, kalau ukuran hari waktu, hanya cuma 1 jam kayak, setengah jam kayak, ya. Hanya sepintas kecil saja. Tetapi banyaknya adalah tenang. Enak lek ngomong. Memang enak lek ngomong. Lek ngono ngomong oh. Ya. Enak lek ngomong ya. Tapi ya kita sama-sama belajar. Makanya Tuhan mengingatkan kita supaya kita bisa tenang. Melalui apa? Penyandaran hidup kita pada Tuhan. Kalau sandaran kita bukan Tuhan, gak akan ada ketenangan. Karena hanya pada Allah saja, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hal tenang. Makanya apa? Tambah hari, orang akan dibuat tidak tenang. Orang akan dibuat kacau. Perang, inflasi sana sini. Hal-hal yang gak mengenakan terjadi. Ini membuat orang kacau, gak tenang, gak bisa tenang. Makanya Tuhan memberikan hari Sabat. Ini hari perhentian. Supaya apa? Setelah kita 6 hari kerja, pusing kan, puyeng. Kita mau tenang di 1 hari ini. Bukan untuk ya kalau sedang nggak ada pikiran, nggak ada sesuatu hal yang ya bisa untuk jalan-jalan refreshing. Tapi kalau lagi ada sebuah problem, ini setidaknya untuk masa tenang ini, ya kita mau menyerahkan pada Tuhan. Makanya ini kan hari Sabat, kita mau datang pada Tuhan, di rumah Tuhan ini. Kita mau benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan segala hikmatnya. Tuhan akan menuntun apa-apa, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Ya disinilah, di 1-2 jam ini, kalau kurang ya nanti di rumah ditambahi.
Ya toh. Ini kita bagaimana kita melakukan hari tenang ini. Dengan kita beribadah, kita mau kembali kepada Tuhan, menyerahkannya pada Tuhan bagaimana. Seminggu ke depan ini bagaimana. Seminggu lalu aku lalui. Dengan adanya ini. Kiranya hari ini dan seminggu ke depan, kuserahkannya ke dalam tangan-Mu. Ya. Ketika kita tenang, kita enggak gerusa-gerusu, kita enggak mengambil salah keputusan. Di Pengkhotbah 4 ayat 6 dikatakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Kecil ya, kelihatan ya. Nah, Pengkhotbah 4 ayat 6. Segenggam ketenangan itu lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Karena Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu yang kita lakukan, kerjakan di dunia ini semuanya sia-sia bagaikan menjaring angin. Bisa menjaring angin. Nyelek menjaring ikan enak. Iki menjaring angin. Angin iya lek ana kupu-kupuhe iso ditangkep, ana burunge. Ketika kita tenang, yang kita dapatkan setidaknya ada 3 yang saya catat. Jangan banyak-banyak. Nanti nggak tenang malah. Yang pertama, yaitu kita dapat yang dikatakan di Ayub 3 ayat 26, aku tidak dapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Jadi yang pertama, ketenangan itu kita akan mendapatkan sebuah istirahat. Manusia itu butuh istirahat. 1 hari 24 jam. Istirahat minimal 6 jam sampai 8 jam. Kalau anak-anak 8 jam sampai 10 jam ya. Ya ini tidurnya kan lama ya. Saya 10 jam. Kalau dulu masih kecil 12 jam. Wah. Kalau sudah dewasa sampai udah berusia, masuk tidur 12 jam. Minim 6 jam, 8 jam. Tapi kita butuh istirahat namanya. Tetap bagaimanapun kita butuh istirahat. Tanpa istirahat, kita mudah lelah, mudah sakit datang, ya, vertigo. Ini, enggak ono. Vertigo, ndas ngelu, lambung. Nah, iki wis sing angel kurang istirahat. Ciri-ciri orang istirahat ya sakit, mudah sakit. Imunitasnya menurun. Nah, jadi tenanglah. Miliki ketenangan. Ketenangan itu akan membuat kita bisa beristirahat dengan baik. Saat ini banyak ya orang-orang konsumsi obat tidur, ya. Insom, nah itu ya. Jadi kita harus tenang. Kita harus memiliki ketenangan itu dengan kita bersandar hanya pada Tuhan. Nah, aku bersandar pada Tuhan, tapi kok nggak tenang? Ya. Mesti aku sih tanya ya. Apa ana sing pikir gitu ta? Cocok iki ana sing dipikirno tak omong ngono ya. Apa iki ungkapan dari hati sendiri? Loh, ya, nyalano jemaat, ana sing mikir ngono ta? Padahal iki dari hati sendiri ya. Kelepol loh. Ya. Lah, bukannya wis sandar ambek Tuhan. Wis bersandar sama Tuhan, tapi gak bisa tenang ya. Sandar aja setengah paling ya. Ya, nggak usah dijawab. Nah, nanti Roh Kudus akan memberikan kekuatan ya. Nah, yang kedua, dengan ketenangan, di sini firman Tuhan mengatakan kita dapatkan kekuatan.
Yesaya 30 ayat yang 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Ya, jadi dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, nah, terletak kekuatan. Ya, dengan tinggal tenang dan percaya. Puji Tuhan loh ya. Tuhan ini, firman Tuhan ini memang teratur. Kok enggak? Nah, ini kok misal terus saya. Kok enggak tinggal tenang? Tenang itu kan masih ambil diam ya. Tinggal tenang dan diam. Kan lebih enak ya. Tapi ini enggak. Kok bisa tinggal tenang dan percaya? Apa kaitannya? Ternyata kan berkaitan. Poin yang kedua ini dengan yang poin yang pertama tadi. Ya kan? Jadi dengan tinggal tenang dan percaya. Orang tenang itu harus percaya. Yang tadi saya pertanyakan tadi kan. Orang yang kan saya sudah bersandar, sudah percaya, seolah-olah kan percaya. Tapi kok nggak bisa tenang? Jangan-jangan ya nggak percaya. Ya, jangan-jangan percayanya hanya sekedar percaya, tidak benar-benar mengenal. Saya tahu Bu Alfirat, saya kenal Bu Alfirat, tapi kenalnya apa? Sepenuhnya. Ya kan Bu? Ya, saya kenal Tuhan Yesus. Tapi apakah kenal secara sepenuhnya? Kadang kalau iso ta Tuhan kok ngene. Angel Tuhan kon kabeh apa? Iki wis mepet Tuhan. Iki wis iki. Gak iso Tuhan. Loh, ya kan? Itu kadang logika kita, pikiran kita yang memata-matakan dan membagi-bagi Tuhan. Memilah-milah Tuhan. Jadi dengan tinggal tenang dan percaya. Kita harus percaya. Namanya segenap hati itu ya 100%. Segenap jiwa itu 100% jiwamu. 100% akal budimu. 100% kekuatanmu. Saking kita nggak bisa ngukur. Kayak handphone ono 100% enak ya. Enak lah bisa disetting 100%. Tapi nggak bisa. Tinggal tenang dan percaya, kita akan beroleh kekuatan. Ketenangan akan memberikan kita kekuatan baru. Tuhan akan memampukan kita melewati, menjalani segala yang terjadi. Karena kekuatan kita hanya berasal daripada Tuhan saja. Dan ketika kita mendapat ketenangan, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, sehingga kita dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita datang berdoa, kita nggak tenang, kita nggak bisa menguasai diri, kalut sudah, kacau kita. Dalam doa pun kita gak akan dengan percaya. Tuhan angkat segala masalahku. Iso ta Tuhan. Angel Tuhan. Aku wis coba ngene. Gak iso Tuhan. Gak apa Tuhan? Mateng kon Tuhan. Iki, nek ngarep wis ono wis ditekoki wong Tuhan. Mateng kon Tuhan. Gak iso Tuhan. Gak apa iki Tuhan? Kacau. Ngomong-ngomong dhewe dijawab dhewe. Ya. Bicara-bicara sendiri, dijawab sendiri, kayak orang, ya, kayak orang nggak tenang, orang kacau ini Bu. Ya, ini berdoa minta ini, iso Tuhan disembuhno, gak iso, iki dokter wis ngomong gak iso, iki wis memang turunan, waduh. Angel Tuhan. Ngomong-ngomong sendiri, dijawab-jawab sendiri. Tuhan ngomong nontok,
angel kon aku ya angel nonton kon ya angel. Tuhan yang guyu. Nek dhuwur guyung kepel-kepel Tuhan. Yesus. Ya, jadi apa sampean di? Kita dapat berdoa. Kita dapat berdoa dengan tenang. Kita dapat berdoa. Karena ketika kita berdoa itu kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Bisa next slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini, kenapa kita harus tenang? Nah ini, harap tenang, ada ujian. Tapi kok jadi ngene? Mestinya ada gambar ya, Abi. Kok nggak metu? Oh, iya. Harap tenang, ada ujian. Ya. Kita pernah lihat ini ya ketika di sekolah-sekolah itu ya. Harap tenang, ada ujian. Kita tahu ketika ada ujian, haraplah tenang. Ojo ribut. Tambah ribut, tambah nggak bisa ngerjain ujian. Ya, ujiannya jadi bebek alias 0 bebek itu. Gak iso ngerjain ujian, gak konsentrasi, gak tenang. Jadi ketika kita saat ini punya proses, ada ujian kita masing-masing, mohon kepala sekolah memerintahkan harap tenang. Ya. Ketika ujian nanti sudah selesai, nanti akan ada sorak-sorai kemenangan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, yang cukup panjang juga. Yaitu dikatakan apa tadi ayatnya, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripada Tuhanlah harapanku. Yang ketiga yaitu kita mempunyai sebuah harapan di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah hal-hal yang menghimpit. Ketahui satu hal, kita masih punya harapan. Kembali lagi, iman adalah, bukankah iman itu adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan. Ingatlah bahwa Tuhan masih bekerja. Dan ketika Tuhan masih bekerja, di situ masih ada harapan. Roma 5 ayat yang ketiga dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi harapan itu lahir dari kesengsaraan. Tanpa ada kesengsaraan, kita nggak akan bisa punya harapan. Coba tanya anak-anak yang masih SD, harapanmu apa nak? Gak tahu. Jadi polisi ya? Gak tahu. Kenapa? Karena dia belum sengsara. Ya, coba tanya siapa? Yang cewek siapa? Sampai lali tahu. Sila. Harapanmu apa nak? Ada tahu? Masih ada harapan? Maksudnya ada cita-citanya? Masih gak tahu. Karena belum mengalami hal-hal yang sulit. Cobalah kita. Penita ada harapan? Apa harapannya ke depan? Oh. Pengen punya itu toh kapan hari? Apa ya harapannya? Hah? Ya. Anak sing pengen punya Bu Alfira, punya apa toko roti ya? Ya kan. Oh, ada harapan. Kalau kecil ada harapannya itu, Bu. Gak ada kan? Pasti tak jawab gak ada kok, Bu. Bukan berarti anak-anak khusus nggak punya harapan gitu ya. Kita yang membimbingnya, orang tua yang membimbingnya, ya kan. Tapi benarlah,
Harapan itu timbul ketika ada kesengsaraan. Itu firman Tuhan jelas. Harapan timbul dari kesengsaraan. Tetapi semuanya harus ada proses. Ketika kita dalam kesengsaraan, kesengsaraan itu yang akan menimbulkan ketekunan. Sama, tanpa sengsara kita nggak akan bisa tekun. Bisa catat resep, Bu. Kalau nggak sengsara, enggak ya. Pasti ketika saya catat resep, wah ini karena getol, ya, saking ada ambisi ya, ada sesuatu hal yang mau dikejar, dicoba, wah dengan resep A, B, C, D, mau dicoba semua ini ketekunan, nggak dicatat toh, terus dipraktekkan, dicoba, resep A kayak gini, B gini, apa di mix saya, tadi apa lah di mix ABC, di mix ABC jadi apa? Kopi ABC, ya. Ya, jadi kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kita dapat tekun beribadah. Orang yang sengsara kelihatan. Coba lihat, ke gereja sering, baca Alkitab, berdoa. Wah, kalau sudah sengsaranya hilang, lupa. Ya, jangan sampai. Tapi nggak ada di sini, ini ngomong di luaran situ loh. Jadi orang yang sengsara itu mulai akan bertekun dalam pekerjaannya, dia mau mengerjakannya dengan tekun, mencoba ini itu, siapa tahu ya ada jalan, ya kan? Coba ini, coba itu, mulai bertekun. Karena ada tekanan yang nggak enak yang namanya sengsara. Coba yang tekanan itu bukan sengsara namanya, nikmat. Tekunnya beda. Tekunnya foya-foya, hambur-hambur. Nah, tapi itu kan semua nggak alkitabiah, bukan yang Tuhan mau, bukan kehendak Tuhan. Ya. Jadi kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan biarlah kita terus mau memelihara ketekunan ini. Kalau kita terus pelihara ketekunan ini di masa kita happy, ya puji Tuhan, nanti sengsaranya datangnya gak banyak, gak gerombolan datangnya. Ya, tetap ada sengsara, adalah dikit-dikit, tapi gak senemen ketika saat pertama itu ya. Miliki ketekunan itu, biar ketekunan itu terus ada terus. Dan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Ketika kita mulai tekun, kita mulai tahan uji. Dan proses itu akan membawa seseorang itu memiliki ketahanan. Ketahanan itu akan memberikan kita sesuatu hal yang indah. Bagaikan permata yang prosesnya ya apa ya, permata dikikis, dibakar, ditutuk, jadi akhirnya dia menjadi sebuah batu yang indah. Emas yang dileburkan dulu, makanya sakno mas ini, ya, mas kres. Kalau bukan Pak Juli, bukan emas lagi sudah ya. Mas kres, Mas Bayu, dilebur no, masuk ke dapur api. Aku bukan emas kok. Mas ya. Ya. Emas itu dimasukkan dalam api dengan suhu yang panas sehingga bisa menjadi bentuk yang indah juga. Itu mengalami sebuah ketahanan. Kita pun juga sedang Tuhan mau memberikan ketahanan bagi kita, sehingga kita menjadi orang yang kuat, iman yang kuat, bukan iman yang hari pagi tahu, malamnya jadi tempe.
Kok iso ya tahu jadi tempe? Ya apa itu? Ayat yang terakhir, Roma 5 ayat 5. Dan dikatakan, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan yang terletak pada Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan. Orang yang berpengharapan dalam Tuhan tidak akan mendapat malu. Bukan karena apa yang telah ada pada kita atau yang kita alami. Tetapi ketahui bahwa karena kasih Allah yang besar telah dicurahkan dalam kita melalui karya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan. Roh Kudus yang akan menuntun kita. Roh Kudus yang akan menerangi setiap jalan-jalan kehidupan kita. Biarlah kita boleh senantiasa bersandar hanya pada Tuhan saja dan menaruh harap hanya pada Tuhan. Sebab Dia lah ketenangan jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati.